Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah di setiap halaman itu sudah ada loginnya atau belum. Jika sudah terbuka maka dia akan login, dan jika belum terbuka dia akan kembali lagi ke halaman login. Di sini kita mulai dari data admin. Kita harus kunci di semua file ini. Di dalam folder user interface ini kita akan kunci semua halaman. Kita mulai dari data cek kebersihan. Dari data cek kebersihan kamar, dari sini. Untuk itu kita perlu script. Ini script yang ketujuh, yaitu cek apakah sudah login atau belum. Kita ambil, kemudian kita letakkan di kode editor ini. Kita letakkan di bagian bawah konektor. Sini sessionnya ini session status _admin, dan jika dia tidak login, belum login, maka dia akan kembali ke halaman index. Karena di sini indeks berada di halaman yang sama, user interface, karena mereka berada di dalam satu folder yang sama, maka di sini kita tidak menggunakan titik garis ini. Jadi langsung location sama dengan .2 index.php. Jadi langsung kembali ke indeks. Kita coba testing, kita lihat. Di sini tugas pendaftar kita hapus menjadi admin. Kemudian masuk ke data kebersihan kamar. Kamar.php. Data kebersihan kamar.php. Admin. Data cek kebersihan kamar. Data cek. Oke, kita coba. Oke, jadi di sini dia pesan menunjukkan notif Anda harus login untuk mengakses halaman terkait. Jadi di sini dia sudah terkunci. Jadi di sini dia harus login dulu baru bisa mengakses di data cek kebersihan kamar. Jadi di sini sudah terkunci untuk data cek kebersihan kamar. Setelah data cek kebersihan kamar, kita ambil scriptnya, kemudian kita letakkan juga di data cek kebersihan ruang. Kita letakkan juga di bawah konektor ini. Kemudian adminnya ini kita ubah, masih di dalam admin, kembali ke indeks. Di sini tidak ada yang perlu diubah karena mereka masih dalam satu folder. Jadi di sini masih admin, dan di sini masih kembali ke indeks. Kita save. Kemudian kita letakkan juga di data detail kalian dokter. Kita simpan juga. Atau agar tidak terlalu banyak script di sini, kita hapus dulu. Kita buatkan nanti di dalam order. Kita hapus dulu agar tidak terlalu banyak script yang ada di dalam setiap file ini. Jadi kita buatkan di dalam kontrol, di dalam order ini, kita buatkan satu file lagi di dalam order ini. Jadi kita buatkan satu file itu, dia berlaku untuk seluruh file yang ada di dalam user interface ini. Di sini kita tambahkan satu file, yaitu kunci halaman.php. Oke. Kunci halaman.php. Jadi di dalam kunci halaman ini kita
simpan kembali script yang tadi kita simpan di setiap data cek kebersihan kamar, data cek kebersihan ruang, simpan. Jadi nanti di setiap data cek kebersihan ruang ini nanti kita tinggal panggil kunci halamannya, itu nanti kita tinggal panggil dengan cara di bawah konektor ini kita tanda tanya lebih kecil, tanda tanya PHP, kemudian kutip. Karena dia berada di luar maka kita panggilnya satu kali ini, kemudian order, lalu garing, ini kita panggil kunci halaman .php. Tanda tanya lebih besar. Sini sebelum order di sini kita tambahkan dia keluar ke kontrol. Jadi dia keluar satu kali, kemudian ke kontrol, lalu ke order, lalu ke kunci halaman. Kemudian ke order, lalu ke kunci halaman. Oke. Kita coba simpan, lalu kita testing. Data cek kebersihan kamar. Data cek kebersihan kamar. Bisa interface. Jadi di sini dia masih masuk. Cek kebersihan kamar.php. Jadi sini kita lupa untuk menambahkan include-nya. Include. Kita coba simpan, coba testing lagi. Data cek kebersihan kamar. Oh ya, kunci halamannya kita lupa simpan. Kita coba. Oke, jadi di sini sudah jadi, dia sudah terkunci di halamannya. Halaman data cek kebersihan kamarnya sudah terkunci. Ini kita coba lihat di kebersihan ruang. Ini harus ada include. Jadi kita lupa di sini untuk include-nya. Kita lupa di setiap baris, setiap halamannya kita lupa memakai include. Kita tambahkan include dulu. Kita save all. Jadi di sini karena
kunci halaman untuk data cek kebersihan kamar yang sudah jadi, maka di sini kita ambil, kemudian kita letakkan di setiap file di dalam user interface ini, di dalam adminnya. Kita letakkan di bawah konektornya. Data detail ya, data penjaga, kemudian data dokter pulih, kemudian data jadwal karyawan, data kamar, ini data karyawan, data kalian dokter, data obat, data pasien, data penyakit, data poli, data rawat inap, dan data rekam medis, data resep, data ruang, indeksnya tidak, jadi indeksnya tidak perlu. Kemudian kita coba save all. Oke, jadi sudah terisi semua. Setelah admin, kita ke apoteker. Sebelum ke apoteker, kita ambil dulu script kunci halamannya, kemudian kita letakkan di apoteker di dalam kontrol. Sebelum kontrol itu kita buatkan satu file, yaitu kunci halaman.php. Lalu kita simpan scriptnya di dalam sini. Oke. Karena dia sudah berada di dalam apoteker, di sini adminnya kita ganti menjadi apoteker. Kemudian untuk user interface, monitoring resepnya, ini kita ambil, kita simpan di bawah. Include, kita lupa untuk masuk include. Resepnya kita hapus. Dia di dalam kontrol, slash, dengan kunci halaman. Kemudian kita ambil kunci halamannya ini, kita simpan juga di penyerangan obat. Kita save all dulu. Kita coba testing untuk apotekernya. Lihat di sini dia di monitoring resep, kemudian dia berada di dalam apoteker. Kita coba monitoring resep apoteker, user interface, monitoring resep. Kita coba lihat kontrol kunci halaman.php, kontrol kunci halaman.php, status apoteker, mengunjung penyerangan obat, kita user interface, include kunci kontrol dan obat sudah.
monitoring resep.php. Oke, jadi di sini untuk kunci apotekernya juga sudah. Setelah apoteker, kita ke CS. Sebelum ke CS kita ambil dulu kunci halamannya, scriptnya kita ambil dulu, kemudian kita ke CS, ke kontrol, kita buatkan lagi satu file yaitu kunci halaman.php. Kemudian kita letakkan di dalamnya scriptnya, lalu di user interface-nya kita simpan. Kita ganti dulu di sini, kita ganti dengan CS, lalu kita ganti di sini. Ini dia kembali ke kontrol. Yang garing kunci halaman. Di sini dia keluarnya satu kali saja. Keluarnya satu kali saja. Oke, kita simpan. Kita coba testing untuk CS nya. CS, kita coba lihat di CS user interface nya, monitoring kamar. Kamar.php, monitoring kamar.php, CSR, CS. Oke, monitoring kamarnya dia berhasil masuk. Kita coba lihat lagi monitoring kamar, set control, link control, kunci halaman. Oh ya, ini kita belum save. Coba lihat lagi. Nah, di sini untuk CS-nya juga sudah. Kemudian selanjutnya kita ke dapur, dan dapur kita buatkan juga filenya, kunci halaman.php. Ini kita simpan scriptnya tadi, kemudian kita ganti CS nya dengan nama dapur, kita simpan. Kemudian di user interface nya kita simpan juga di bawah. Kemudian di sini dia kembali ke kontrol juga, sama seperti halaman lain, kontrol, dan kembali ke kunci halaman.php. Kita coba simpan, kita coba testing lagi. Ini dapur. Kemudian di sini setelah dapur, monitoring gizi pasien, monitoring gizi pasien.php. Oke, untuk kunci untuk bagian dapurnya juga sudah.
jadi tidak sembarang orang yang bisa mengakses. Kemudian kita ambil lagi kunci halamannya, kemudian kita lanjut ke dokter, simpan juga di dalam dokter ini. Kontrol kunci halaman .php. Di dalam kunci halaman dokter juga kita simpan. Dan dapurnya ini kita ganti dengan dokter. Kita simpan. Kemudian user interface-nya, monitoring, pemeriksaan, diagnosa. Kita simpan semuanya di sini. Include. Simpan. Ini di sini dia kembali ke kontrol, lalu kunci halaman .php. Halaman .php kita simpan. Dan monitoring pemeriksaannya juga kita ambil dari sini dulu. Simpan. Pemeriksaan lanjutan kita simpan. Resep.php juga kita simpan. Oke, kemudian kita save. Kita coba testing untuk dokternya. Dokter, kemudian kita coba cek di salah satu user interface-nya, diagnosa.php. Monitoring pemeriksaan.php. Monitoring pemeriksaan.php. Oke, di sini juga sudah terkunci. Kemudian ini kita letakkan juga di, setelah dokter kita ke kasir, kemudian kita letakkan di user interface-nya juga. Dan pembayarannya juga. Ini kita simpan. Kemudian di kontrolnya kita tambahkan satu file, yaitu kunci halaman.php. Kunci halaman.php kita ambil dari kasir, dari dokter, kunci halamannya. Kita simpan di kasir di kunci halaman.php. Kemudian dokternya kita ganti dengan kasir. Kita simpan. Kita coba testing untuk kasir di monitoring pembayaran. Ini kita ke kasir dulu. Kemudian kita cek di monitoring pembayaran. Oke, kasirnya juga sudah terkunci. Kemudian ini
kita copy, kita simpan lagi. Setelah kasir, ini ada pasien, kita letakkan juga di sini. Pasien kunci halaman PHP. Ini tekan juga, kemudian kita ganti kasirnya menjadi pasien. Simpan. Lalu untuk ambil, kita letakkan di user interface-nya pendaftaran baru. Pendaftaran pelayanan, yang riwayat rekam medis. Kemudian kita sebentar baru kita save. Kita simpan juga di perawat jaga, di user interface, monitoring pembayaran, monitoring rawat inap. Kita buat juga kunci halamannya. PHP. Ini pasien, kita ambil kunci halamannya, kemudian kita letakkan di perawat jaga. Kita ganti pasiennya dengan perawat jaga.php. Nah, sudah perawat jaga, simpan. Kemudian setelah perawat jaga, kita coba testing dulu di dari pasien. Jadi kasir, jadi sekarang pasien. Jadi untuk pasien, dia di pendaftaran baru itu dia tidak bisa dikunci, karena jika orang ingin mendaftar maka dia akan terkunci, jadi banyak yang tidak bisa mendaftar. Jadi dia hanya ada di pendaftaran pelayanan dan riwayat rekam medis. Setelah pasien, ke perawat jaga juga sudah tadi. Kita coba cek pasiennya dulu. Pasien, kemudian pasien, user interface-nya pendaftaran pelayanan. Kita ganti dengan pendaftaran pelayanan.php masih ini, kayaknya kita lupa save. Kita coba ulang. Oke, login pasiennya juga sudah dikunci halamannya. Kemudian untuk yang berikutnya perawat jaga juga sudah kita isi. Kita coba di sini perawat jaga. Perawat jaga user interface, monitoring rawat inap. Ini kita ganti dengan monitoring rawat inap.php. Oke, untuk perawat jaganya juga sudah. Kemudian kita masuk ke perawat pemeriksa, user interface-nya kita letakkan juga.
pemeriksaan awal kita letakkan dulu ya sini. Input. Oke, setelah itu kita buatkan juga di sini kunci halaman untuk kontrol perawat pemeriksanya. Kunci halaman .php. Dan kita ambil kunci halamannya itu kita ambil dari perawat jaga. Kunci halaman kita simpan di perawat pemeriksa. Perawat jaganya kita ganti dengan perawat pemeriksa. Oke, kita simpan dulu. Kita coba testing untuk perawat pemeriksa. Kita ganti dengan perawat pemeriksa. Kemudian perawat pemeriksa user interface-nya monitoring pemeriksaan. Monitoring pemeriksaan .php. Oke, untuk login perawat pemeriksaannya juga sudah terkunci. Kemudian yang terakhir itu ada petugas pendaftaran. User interface-nya kita ganti dulu. Pendaftaran inapnya juga. Oke, kemudian kit kontrolnya kita buatkan juga kunci halamannya .php. Kemudian kita ambil kunci halamannya dari sini, kita letakkan di petugas pendaftar. Oke, kemudian kita hapus pemeriksaannya kita ganti dengan tugas pendaftaran. Ini bukan perawat, tugas. Oke, setelah itu kita save. Kita coba save file, kemudian kita testing untuk perawat pemeriksanya. Perawat petugas pendaftaran. Ini kita ganti dengan petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran. Kita coba lihat di monitoring apa tadi? Monitoring rawat inap. Monitoring rawat inap. Sorry, .php-nya. Oke, sudah terkunci juga. Jadi seperti ini. Kita save file dulu. Oke, jadi di setiap folder sudah ada kunci halamannya masing-masing.